Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 3, sesi kedua, materi paralegal gugatan perselisihan hubungan kerja, dasar-dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur hubungan antara perusahaan dan pekerja, memastikan hak masing-masing pihak terpenuhi dan tidak dilanggar. Berikut beberapa dasar hukum ketenagakerjaan yang diterapkan di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait tenaga kerja, termasuk hubungan pekerja dan perusahaan, hubungan industrial, dan sistem pengupahan. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Peraturan ini mengatur tentang struktur dan skala upah bagi pekerja. Ketiga, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KIP 49 Men 4 2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah. Keputusan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah yang harus diterapkan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjadi dasar hukum ketenagakerjaan karena menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, perlu dicatat bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan juga telah menyinggung hak-hak buruh dan pekerjaan, dan banyak pihak menilai bahwa undang-undang tersebut kurang berpihak pada kaum buruh. Yang kedua, materinya mengenai dasar-dasar penyelesaian sengketa secara bipartit. Perundingan bipartit dalam hubungan industrial. Perundingan bipartit merupakan bentuk perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Berikut beberapa yang perlu Anda ketahui tentang perundingan bipartit. Pertama, dasar hukum. Dasar hukum pembentukan perundingan bipartit terdapat dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini menyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit. Tujuan: pada prinsipnya, saat terjadi perselisihan, upaya yang wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit adalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian ini harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Jika dalam jangka waktu tersebut salah satu pihak menolak berunding atau tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Ketiga, keuntungan. Penyelesaian dengan cara bipartit lebih sederhana dan fleksibel. Meskipun demikian, sebelum melakukan perundingan bipartit, mental harus dipersiapkan, dan jika kita disudutkan, kita harus tahu bagaimana bersikap. Untuk yang ketiga yaitu dasar-dasar permohonan tripartit, sengketa tripartit. Perundingan tripartit dalam hubungan industrial. Perundingan tripartit adalah bentuk perundingan yang melibatkan 3 pihak, yaitu pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, pengusaha, dan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator atau penengah. Beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, dasar hukum, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal ini menyebutkan bahwa perundingan tripartit adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pihak ketiga. Tujuannya, perundingan tripartit bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pekerja atau buruh dan pengusaha melalui mediasi. Jika jalur perundingan bipartit antara pekerja atau buruh dan pengusaha gagal, maka perundingan tripartit dapat menjadi alternatif untuk penyelesaian perselisihan. Peran pihak ketiga. Pihak ketiga dalam perundingan tripartit biasanya adalah lembaga pemerintah, serikat pekerja atau serikat buruh, atau lembaga independen yang memiliki keahlian dalam
menangani perselisihan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Proses dalam perundingan tripartit, pihak ketiga akan memfasilitasi dialog antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Mereka akan membantu mengidentifikasi masalah, mencari solusi, dan memediasi agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Keuntungan, perundingan tripartit memberikan keuntungan berupa penyelesaian yang lebih objektif dan adil karena melibatkan pihak ketiga yang netral. Selain itu, proses ini juga dapat memperkuat hubungan antara pekerja atau buruh dan pengusaha serta mencegah eskalasi konflik. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.